Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Iman, selamat datang kembali di channel yang senantiasa membawa kisah-kisah pencerahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah perjalanan spiritual yang mungkin paling mengejutkan banyak orang. Kisah mu'alafnya Andrew Tate, sosok yang dikenal dengan kontroversi, gaya hidup mewah, dan pandangan-pandangan yang memicu perdebatan. Kini telah menemukan jalan baru yang membawa kedamaian. Bagaimana seorang king of toxic masculinity menemukan hidayah di tengah badai kritik dan pengasingan. Mari kita kupas tuntas. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru. Andrew Tate, nama ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lahir pada tahun 1986, ia adalah mantan kickboxer profesional berdarah Inggris Amerika yang kemudian beralih menjadi selebritas internet dan pengusaha. Ia dikenal dengan julukan Top G dan King of Toxic Masculinity. Tate membangun popularitasnya melalui konten-konten yang seringkali mengundang kontroversi. Sebelum memeluk Islam, Andrew Tate adalah simbol dari gaya hidup yang flamboyan dan penuh kemewahan. Ia sering memamerkan jet pribadi, koleksi mobil mewah, jam tangan mahal, dan kehidupan yang hedonis. Pandangan-pandangannya tentang hubungan pria dan wanita, kekayaan, dan kesuksesan sering dianggap berbahaya, membuatnya diblokir dari berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Ia menjadi persona yang sangat polarisasi, dicintai oleh sebagian penggemarnya sebagai sosok yang mengatakan kebenaran, namun dibenci oleh banyak pihak lain karena dianggap meracuni pikiran anak muda. Kehidupannya sebelum Islam adalah sebuah gambaran tentang pencarian makna di tengah hingar-bingar duniawi, di mana kekayaan, kekuasaan, dan pengakuan duniawi tampaknya menjadi tujuan utama. Namun, seperti yang akan kita lihat, kedalaman batin manusia seringkali menuntut lebih dari itu. Perjalanan Andrew Tate menuju hidayah seringkali dikaitkan dengan masa-masa sulit dalam hidupnya. Pada akhir tahun 2022, Andrew Tate dan saudaranya Tristan Tate ditangkap di Rumania atas tuduhan serius terkait perdagangan manusia, dan pembentukan kelompok kejahatan terorganisir. Akhirnya mereka menghabiskan waktu di dalam tahanan, sebuah pengalaman yang ia sendiri gambarkan sebagai momen introspeksi paling mendalam dalam hidupnya. Di balik jeruji besi, jauh dari kemewahan dan sorotan kamera, Andrew Tate dipaksa untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia berada dalam kondisi yang paling rentan tanpa gangguan eksternal yang biasa mengelilinginya. Ia mulai membaca, merenung, dan memikirkan kembali tujuan hidupnya. Dalam beberapa wawancara setelahnya, ia menyebutkan bagaimana pengalaman ini memberinya perspektif baru tentang kebebasan, nilai-nilai sejati, dan kerapuhan hidup. Ini adalah fase di mana Andrew Tate yang kontroversial mulai mencari sesuatu yang lebih substansial di luar kemewahan duniawi. Meskipun masa penahanan menjadi pemicu refleksi, ketertarikan Andrew Tate pada Islam sebenarnya sudah muncul sebelum itu. Ia sering bepergian ke negara-negara muslim seperti Dubai dan berinteraksi dengan komunitas muslim di sana. Ia mengamati cara hidup, nilai-nilai, dan ketenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Beberapa laporan dan video yang beredar menunjukkan ketertarikannya pada sholat. Ia pernah belajar gerakan sholat bahkan sebelum ia secara resmi mengumumkan keislamannya. Ketertarikan ini
ini bukan hanya sebatas praktik ritual, melainkan juga pada filosofi di baliknya, yaitu ketundukan total kepada Tuhan, disiplin diri, dan pencarian makna yang lebih dalam. Andrew Tate dengan pemikiran analitisnya sebagai mantan atlet dan pengusaha mungkin melihat konsistensi dan keselarasan dalam ajaran Islam. Bagaimana Islam menawarkan pedoman hidup yang komprehensif dari etika, moralitas, hingga tata cara berinteraksi dengan sesama dan alam semesta. Hal ini sangat berbeda dengan kekosongan spiritual yang mungkin ia rasakan meskipun hidup dalam limpahan materi. Puncak dari perjalanan spiritual Andrew Tate adalah pengumuman keislamannya pada akhir Oktober 2022, beberapa bulan sebelum penangkapannya. Ia membagikan video di media sosial, di mana ia terlihat menunaikan sholat di sebuah masjid di Dubai. Ia juga memposting foto dengan keterangan yang mengonfirmasi bahwa ia telah memeluk Islam, dan bahwa ini adalah kebenaran terakhir yang ia temukan. This is all haram. This is haram, bro. This is haram. Wait, are you Muslim? Let me tell. I'm Muslim, yeah. Okay, okay. He is Islam, no. Andrew Tate menyatakan bahwa ia merasa nyaman dengan Islam dan bahwa agama ini adalah satu-satunya agama yang masuk akal baginya. Ia menyoroti beberapa aspek Islam yang menarik baginya, seperti kesederhanaan monoteisme atau tauhid, disiplin dalam ibadah, dan pandangan Islam tentang maskulinitas sejati yang menekankan pada tanggung jawab, perlindungan, dan kekuatan yang diarahkan pada kebaikan. Baginya, ajaran Islam tentang kesetiaan, kehormatan, dan pengorbanan diri mungkin sangat resonan dengan nilai-nilai yang ia coba proyeksikan, namun kini dibingkai dalam kerangka spiritual yang lebih luhur. Keputusan ini tentu saja memicu beragam reaksi. Ada yang mendukung dan bersukacita, namun tidak sedikit pula yang skeptis dan meragukan keikhlasannya, mengingat latar belakang dan kontroversinya. If I had to bet on one religion as if I were betting on the stock market for the future, you have to bet on Islam. Because Muslims are intolerant. And I'm not saying that disrespectfully, because if you're tolerant of everything, then you stand for nothing. Yeah. Facts. Christians are so tolerant now. I can walk through London with a t-shirt saying Jesus is gay and nothing will happen to me. If I did the same thing with the Islamic prophet, I'd be dead before I got to the end of the street. Boom. That's how much they believe and respect. And I respect people who stick up for what they believe in. Yeah. Muslims are the only people who will defend their religion. They will defend their beliefs. They refuse to be mocked. And I respect that about them. I respect that. That's an amazing thing about them. Setelah menjadi seorang muslim, Andrew Tate menunjukkan perubahan dalam beberapa aspek kehidupannya. Meskipun kasus hukumnya masih bergulir dan ia masih menghadapi tantangan besar, ia terlihat semakin fokus pada aspek spiritual. Ia sering membagikan pandangannya tentang Islam di berbagai platform, mengajak orang lain untuk mempelajari agama ini, dan bahkan membahas topik-topik seperti kebersihan dalam Islam. Tentu saja, perjalanannya tidak lepas dari tantangan. Selain menghadapi proses hukum yang panjang, ia juga harus beradaptasi dengan gaya hidup baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dari hedonisme menjadi kesederhanaan, dari kontroversi tanpa batas menjadi pencarian ridho Allah. Hal ini membutuhkan ketahanan mental dan spiritual yang luar biasa. Banyak yang mengamati bahwa ia menjadi lebih tenang, lebih reflektif, dan seringkali berbicara tentang pentingnya agama dan ketaatan. Transformasi ini mengingatkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang paling tidak terduga. Islam adalah agama yang merangkul semua orang tanpa memandang masa lalu mereka, asalkan ada ketulusan untuk kembali kepada jalan yang benar. Some of the best countries in the world today are the first world Muslim nations. Yeah. Qatar, you can go to Qatar, you can fall asleep with $1 million on your lap in the middle of the street. Nothing's going to happen to you. Saudi Arabia as you well. You can go to Saudi, nothing will happen to you. You can go to Dubai, UAE, nothing's going to happen to you. They leave their cars parked with the keys inside. It's so safe. Yeah. Wow. Yeah. It's so safe.
Kisah Andrew Tate memeluk Islam meskipun kontroversial di awal sesungguhnya membawa pesan penting bagi kita semua. Ini adalah bukti bahwa Allah Maha memberi petunjuk dan pintu taubat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali, termasuk kita yang sudah muslim sejak dulu. Kisahnya juga menunjukkan bahwa di balik citra publik yang keras dan kontroversial, setiap manusia memiliki dimensi spiritual yang mendambakan kedamaian sejati. Hidayah bukanlah hak eksklusif bagi golongan tertentu. Ia adalah anugerah yang diberikan Allah kepada hati yang membuka diri untuk kebenaran. Perjalanan Andrew Tate dari seorang kickboxer kontroversial menjadi seorang muslim yang mencari kedamaian adalah pengingat bahwa perubahan itu mungkin dan bahwa pencarian spiritual adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mencari kebenaran dan senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Demikianlah sahabat Cahaya Iman, kisah panjang dan mendalam tentang perjalanan spiritual Andrew Tate menuju Islam. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan menambah wawasan keimanan kita. Jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan share video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan sampai ketinggalan video-video menarik lainnya di channel Cahaya Iman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.